Hello everyone. Balik lagi dengan saya Dimas Darmawan, di mana ada ruang untuk saling berbagi edukasi, motivasi, dan inspirasi. Baca. Nah, gimana nih guys rasanya di rumah aja selama sebulan lebih ini? Karena social distancing, semua aktivitas kita tertunda, terkekang, dan rasanya mungkin ingin sekali keluar dari rumah. Mungkin sebagian dari kita merasa menyenangkan di rumah aja, karena bisa berkumpul bersama keluarga, bercengkrama, bermain bersama, dan meluangkan waktu luang mereka untuk bersenda gurau bersama keluarga. Nah, namun, bagaimana dengan kalian yang merasa bosan aja di rumah? Tentu rasanya ingin keluar kan? Mungkin itu berkumpul bersama teman-teman, atau mungkin ngopi bareng teman-teman di kafe, atau juga mungkin ada yang ingin nonton film di bioskop. Nah, untuk menghilangkan rasa bosan kalian di rumah aja, aku di sini ingin menjelaskan tentang materi pelajaran sejarah peminatan, yakni bagaimana sih proses Jepang masuk ke Indonesia, bagaimana sih Jepang bisa masuk Indonesia, apakah lewat pintu kemana saja ya? Ayo kita buat pintu kemana saja. Mungkin ada hal-hal lain yang membuat Jepang mampu masuk ke Indonesia selama 3,5 tahun. Mau tahu gimana caranya? Let's check it out. Nah, pada tanggal 8 Desember 1941, Jepang menyerbu ke Asia Tenggara dan membombardir Pearl Harbor. Yakni pangkalan terbesar Angkatan Laut Amerika Serikat di Pasifik. Nah, sejak saat itu, Jepang mulai masuk ke Indonesia pada tahun 1942. Nah, Jepang mulai menguasai seluruh wilayah utara Indonesia dan Pulau Jawa. Akhirnya, pada tanggal 8 Maret 1942, Jepang berhasil mendesak Belanda untuk menyerah tanpa syarat. Hal ini dilakukan melalui penandatanganan kapitulasi Kalijati. Nah, penandatanganan ini dilakukan oleh dua belah pihak antara Jepang dan Belanda. Dari Belanda sendiri ditandatangani oleh Gubernur Jenderal Tjarda van Sterbosch Stoshower dan Letnan Jenderal Terpurten. Nah, sementara dari pihak Jepang sendiri diwakili oleh Letnan Jenderal Hitoshi Imamura. Nah, dengan datangnya bangsa Jepang ke Indonesia, masyarakat Indonesia malah beranggapan bahwa bangsa Jepang ialah sebagai pembebas rakyat Indonesia dari cengkraman penjajahan Belanda. それでも砂が許せないの首をはねればいい。みんなの顔つきが変わった。俺は友を守りたい。そしてこの世界を守りたい。俺は若すぎる。浅すぎる。名の力を貸してくれ。さっきはすまなかった。ああ、俺も悪かったよ。俺の方こそすまなかった。俺に続け。Pada tanggal 5 Desember 1942, pemerintah Jepang membentuk Chuo Sangiin atau Dewan Pertimbangan Pusat dan Chuo Sangikai atau Dewan Pertimbangan Daerah. Nah, tugas utama kedua Dewan Pertimbangan ini ialah mengusulkan usulan kepada pemerintah terutama berkaitan dengan masalah politik. Chuo Sangiin diketuai oleh Insinyur Soekarno dan R.M. Kusumo Utojo dan memiliki wakil ketua yaitu Buntaran Mangunkusumo. Sepintas, langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah Jepang terhadap bangsa Indonesia sangat berpengaruh besar dalam bangsa Indonesia untuk mencapai kemerdekaan. Nah, ternyata langkah-langkah tersebut hanyalah sebuah sandiwara yang dilakukan oleh Jepang untuk memperoleh simpati bangsa Indonesia. Organisasi pergerakan tak hanya sampai di situ. Jepang juga membentuk organisasi pergerakan yang bercorak nasionalis dan militer. Di antaranya ialah yang pertama, Gerakan 3A. Gerakan 3A didirikan pada tanggal 29 April 1942 yang dipelopori oleh Hiroshi Shimizu dan diketuai oleh Samsudin. Nah,
Tugas utama tokoh-tokoh dalam gerakan 3A ialah melakukan propaganda terhadap penduduk Indonesia agar sepenuhnya berdiri di belakang pemerintah Jepang. Dalam perkembangannya, pemerintah Jepang membubarkan gerakan 3A. Next, Pusat Tenaga Rakyat atau PUTERA. Pada tanggal 9 Maret 1943, pemerintah Jepang membentuk organisasi Pusat Tenaga Rakyat atau PUTERA sebagai pengganti gerakan 3A. PUTERA dipimpin oleh 4 tokoh sekaligus, yakni Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Ki Hajar Dewantara, dan Kiai Haji Mas Mansur. Dalam perkembangannya, PUTERA berhasil ikut mempersiapkan rakyat Indonesia secara mental untuk mencapai cita-cita kemerdekaan Indonesia. Namun, pada tahun 1944, pemerintah Jepang membubarkan PUTERA. Next, Majelis Islam A'la Indonesia. Majelis Islam A'la Indonesia atau lebih dikenal dengan MIAI sebenarnya sudah berdiri sejak lama, yakni pada tahun 1937. Nah, Jepang sangat menghormati dan memberi perhatian terhadap umat Islam dikarenakan Jepang menganggap MIAI sebagai organisasi anti barat. Selain itu, Jepang juga berusaha untuk menarik simpati masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam melalui organisasi ini. Next, ada Jawa Hokai. Himpunan Kebaktian Jawa atau Jawa Hokai merupakan organisasi yang dibentuk untuk menggantikan PUTERA. Organisasi ini dibentuk pada tanggal 8 Januari 1944. Jepang berharap Jawa Hokai mampu melahirkan pandangan rakyat Indonesia terhadap kesengsaraan yang menimpa rakyat bukan berasal dari pekerjaan pemerintah Jepang, melainkan hasil kerja para pemimpin pergerakan nasional. Akan tetapi, pada kenyataannya, harapan pemerintah Jepang itu tidak terwujud. Next, Seinendan. Seinendan dibentuk untuk mendidik dan melatih para pemuda agar dapat menjaga dan mempertahankan tanah airnya dengan menggunakan kekuatan sendiri. Akan tetapi, Seinendan dimanfaatkan oleh Jepang untuk mempersiapkan pasukan cadangan guna membantu Jepang dalam Perang Asia Timur Raya. BTW udah gelap. Ini lampu dulu. Nah, terang dikit ya kan. Next, Keibodan. Keibodan merupakan kesatuan yang dibentuk untuk melaksanakan tugas-tugas kepolisian, pengaturan lalu lintas, dan pengamanan desa. Semua anggota Keibodan adalah laki-laki desa yang dinyatakan berbadan sehat, kuat, dan berkelakuan baik. Next, selanjutnya ada Heiho. Heiho dibentuk pada April tahun 1943. Heiho sendiri merupakan organisasi militer yang beranggotakan orang-orang pribumi. Next, Pembela Tanah Air atau PETA. PETA. Katakan peta. PETA. Katakan peta. Katakan peta. PETA. Lebih keras. PETA. PETA dibentuk pada tanggal 3 Oktober 1943. Tugas PETA ialah mempertahankan Indonesia dari serangan bangsa sekutu. Nah, pembentukan PETA sendiri nih guys diusulkan oleh Gatot Mangkupraja kepada Panglima Angkatan Perang Jepang, yaitu Jenderal Kumakichi Harada pada tanggal 7 September 1943. Nah, tahu nggak sih guys, PETA berhasil memunculkan tokoh-tokoh militer besar Indonesia seperti Jenderal Sudirman, Jenderal Gatot Subroto, Supriyadi, dan Jenderal Ahmad Yani. Nah, itu tadi merupakan beberapa organisasi pergerakan yang pernah didirikan oleh Jepang semasa mereka berada di Indonesia. Ya, mungkin cukup sampai di sini video hari ini. Tonton terus channel aku karena bakalan ada materi-materi selanjutnya. Masih ada pembahasan tentang kehidupan ekonomi, kehidupan sosial, kehidupan budaya, kehidupan pendidikan, dan perlawanan bangsa Indonesia terhadap Jepang. Mau tahu gimana kelanjutannya? Jangan lupa untuk like konten ini, komen di bawah, share ke teman-teman kalian, dan subscribe. Akhir kata, saya berikan sedikit motivasi untuk kalian. Jangan datang untuk membuat masalah, tapi datanglah untuk membuat sejarah agar mampu dikenang oleh semua orang dan generasi yang akan datang. Akhir kata saya ucapkan sekian dan terima kasih.